tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial. Ya. Kan RS, Mm-mm. ES, kemudian T T. sama K Ya, kan gitu. betul. Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu Ya. kan. Gimana Ya kan lagi membacanya? mencari, ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya udah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti Oke. ditemukan, Ya, ya. ya. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah melihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Hmm. Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih, yang mungkin disebut R, ya, Oke. yang disebut T. Ya, Nyampe ya. nggak nih alat-alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya, menjadi penyidikan, Oke. ya, gitu. Yang saya katakan tadi itu Hmm. harus ada pro justia. Hmm. Kalau belum ada itu, polisi fine-fine aja gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Soedi bilang kan harus ada minimal ya, 2 Ya, alat bukti minimal ya. 2 alat Itu bukti. yang tadi Pak Soedi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini, 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Oke. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Oke. Minimal, ya, minimal itu Oh. harus ada 2 alat bukti. Ya. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak, ya. Yang namanya alat bukti kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1 keterangan saksi, kedua ahli, ketiga dokumen bukti, ya, terus kemudian petunjuk, ya, terus keterangan tersangka, itu alat bukti, ya. Jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini ya, ada saksi, 10 orang saksi tetap dihitungnya 1, ya kan. Hmm. Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat Oke. buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, Hmm. ya kan. Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau Hmm. itu udah ada, ya, tadi keterangan saksinya udah ada, ya, alat buktinya sudah ada, ya, misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti, tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau Hmm. ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya, selesai. Oke, oke. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu Hmm. ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Penyidikan, Oke, ya. Ini ya, kan ya. sekarang penyelidikan. Penyelidikan. Sekarang Heeh. baru pendalaman Iya, baru apa gitu. pendalaman. Yang namanya penyelidikan itu pendalaman. Ya Oke. tadi mengumpulkan alat Ya, ya, bukti ya. supaya terangnya kasus ini, gitu. Mhm. Masalah stupa. Saya Oke. juga buat tulisan. Dia kan ngengkel itu. Wah, saya nggak membuat itu kok. Saya bilang di dalam tulisan saya, Ya, ya ya. kan. Konteksnya ini bukan masalah siapa yang membuat, tapi siapa yang menyebarkan. Yang menyebarkan dia kok, ada Hmm. di ininya dia, di apa namanya, di Instagramnya Ya, dia atau ya. di mananya dia lah. Di Ya, dia akunnya yang dia lah, di menyebarkan. akunnya dia ya. Betul, di akunnya dia, Mhm. gitu. Jadi selesai menurut saya di situ. Nggak bisa lagi dia ngelak dalam kaitan ini. Mhm, mhm. Cuma secara hak asasi itu haknya mereka. Tapi hak hukum juga nanti bicara Ya, ya. tentang benar nggak apa yang diargumentasinya itu menjadi pembenaran yang memang dimiliki oleh dia. Mhm, Gitu. mhm. Kalau saya melihat udah jelas kok di dalam persoalan ini. Itu. Nah, kalau ini Pak, kalau kan itu di dalam keterangannya ini saya mau beralih ke penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ya, kan Pak siapa Kombes AD ya siapa saya kemarin gitu. juga lihat itunya Iya, itu ya. kan dia Ya, bilang oke. misalnya bahwa ini klarifikasi, pendalaman, masih penyelidikan. Terus kemudian kan ada tanya jawab, dia ditanya itu apakah ada dokumen, ada wartawan nanya soal apakah Pak Jokowi sudah memasukkan ijazah aslinya? Enggak, baru fotokopi. Fotokopi yang dimasukkan adalah Fotokopinya. adalah fotokopi ijazahnya gitu. Kemudian rame lagi digoreng. Tuh kan Udah berarti tadi cuma kan. gitu. Jadi gimana itu Pak tentang tahap yang ada sekarang itu apakah memang memerlukan ijazah asli itu diserahkan Ya. oleh Pak Jokowi kepada Ini polisi? sekali lagi, kita kembali lagi. Ini tingkat penyelidikan, Oke. ya. Namanya tingkat penyelidikan, dokumen asli itu belum diserahkan. Belum Hmm, perlu diserahkan. oke. Karena kenapa? Ini kan baru akan ditentukan. Benar nggak kasusnya ini kasus pidana? Ada nggak orang yang memang menjadi tersangkanya? Ada nggak orang yang nanti kemudian sebagai pelaku utama dan lain sebagainya? Itulah konteksnya. Sehingga kalau berkaitan dengan masalah bukti, bukti asli dipegang oleh polisi, itu tingkatnya bukan lagi penyelidikan, tapi di penyidikan, Oke, ya. ya, Karena ya. kenapa?
Kan kalau nanti barang bukti dipegang oleh Polda, berarti disita dong. Hmm. Kalau yang namanya penyitaan, itu namanya sudah pro justia. Oke. Artinya sudah demi keadilan. Oke. Bukan seperti sekarang. Hmm. Jadi kalau memang dipegang fotokopinya, bukan berarti polisi nggak tahu aslinya. Gini, berkaitan dengan menyangkut masalah uji forensik dan lain sebagainya, ya. Terus dia nggak percaya, emang dia siapa? Kan dia warga negara Indonesia. Undang-undang itu sudah menentukan warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Jangan dia berhayal hidupnya di Australia, terus hukum Australia yang berlaku. Nggak bisa begitu. Hukum positif kita sekarang ini adalah KUHP dan KUHAP yang dimiliki salah satunya dalam parameter bekerja itu di polisi. Jadi kalau dia bilang forensik dari Indonesia ini nggak dipercayai, saya bertanya dia itu orang mana? Ya, kalau dia masih mengaku orang Indonesia, ya dia harus tunduk dong, apapun hasilnya. Kalau menurut saya kita nggak perlu layani itu gitu kan, karena koridor hukum yang berlaku di Indonesia adalah koridor hukum yang berlaku di kepolisian, ya, bukannya di kepolisian Australia, bukan. Itu mimpi aja itu menurut saya dia beraya seperti itu. Ya. Kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh dia dalam konteks sekarang, sepanjang memang norma-normanya masih norma-norma yang wajar, itu nggak apa-apa. Cuma harusnya kan dia menghormati hukum, ya. Karena ini masih penyelidikan. Dia pasti punya lawyer lah. Dia pasti punya pengacara yang menurut saya andal. Masa sih nggak ngerti yang namanya penyelidikan itu apa, ya? Terus kemudian digoreng-goreng dalam kaitan ini dan lain sebagainya. Menurut saya sebetulnya kurang etis, ya. Karena kenapa? Kasih dong kesempatan kepada penyidik untuk menentukan benar nggak dia bersalah, benar nggak Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Serahkan dong. Kan selama ini itu yang dipertanyakan. Lah kita serahkan kepada aparat penegak hukum, gitu. Jadi cuap-cuap di luar dan sebagainya bukan nggak boleh. Hormati penyelidikan, hormati polisi kok. Ya, Polda sekarang lagi bekerja dengan baik, ya. Hati-hati kalau saya lihat juga, ya. Terus kemudian kenapa cepat? Ya kan memang udah heboh. Sesuatu yang heboh, ya kan, ya harus segera dikerjakan dong. Kalau enggak nanti polisi akan disalahkan lagi, ya kan? Rakyat kan bukan hanya Roy Suryo, bukannya respon. Rakyat ini 200 juta lebih, ya itu kan perhatikan juga. Kinerja polisi seperti apa? Diperlambat, orang-orang yang memang mencintai penegakan hukum akan bertanya, kok terseok-seok ada apa? Kan jadi salah lagi polisi, ya. Jadi menurut saya on the track. Penyidik lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ini lakukan secepatnya. Jangan sampai ini blunder di tengah jalan juga, gitu. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana tentang HAM-nya yang telah atau lagi viral di media sosial di YouTube tentang isu ijazah Bapak Presiden atau mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan oleh atau yang mengkritik atau yang memberikan sebuah penjelasan bahwasannya menjelaskan bahwa Jokowi atau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Dan tentunya tadi kita sudah melihat bagaimana pembahasan dari salah satu polisi tersebut tentang halnya mengenai Roy Suryo ini dan kawan-kawannya. Dan dari hal kejadian tersebut yang video yang kita tonton tadi, dan sekarang mari kita lihat bagaimana komentar dari kawan-kawan kita yang sangat-sangat menyenangkan ini. Oke, kita baca dari Aqua. Nih, penyebab semua ini adalah kekalahan Pilpres dan pembubaran HTI dan FPI. Bravo Pak Jokowi, jasamu besar untuk NKRI. Salah satu kawan kita mengkritik penyebabnya karena kekalahan Pilpres. Mungkin Roy Suryo dan geng nggak sabar ingin cepat-cepat jadi tersangka dan masuk penjara. Wah, bagaimana menurut kalian itu kawan-kawan? Apakah itu keinginan dari tim Roy Suryo ini ingin cepat-cepat masuk penjara? Jika polisi tidak segera tersangkakan Roy Panci CS, kami rakyat sangat kecewa. Terima kasih TV cerahan hukumnya, rakyat semakin cerdas, paham dan jelas. Indonesia negara hukum, semua masyarakat Indonesia harus sadar ada hukum yang berlaku di Indonesia. Betul sekali. Bahwa semuanya tadi juga
dijelaskan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh kepolisian itu ada tahapan-tahapannya, tidak langsung sekaligus. Dan tadi tahapan-tahapannya sudah dijelaskan dan diuraikan kepada kita semuanya. Komen di sini saya suka, nggak ada yang menghujat Pak Jokowi. Lihat konten lain, semua pada menghujat Pak Jokowi. Rasanya pengen marah terus. Semoga Pak Jokowi bisa membuktikan biar temanku dan orang-orang yang hujat dia tahu rasa. Wah, ternyata memang ada kawan kita yang sangat mendukung dengan pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan semuanya itu adalah yang mengatur hukum. Asalkan hukum itu benar-benar berjalan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang telah dibentuk oleh Indonesia ini. Pak Jokowi nggak berani menunjuki ijazah aslinya Ubed. Wah, gimana ini kawan-kawan tanggapan kalian? Ada waktunya mereka tutup mulut pada saat presiden terbuka, semua aktornya malu sendiri. Apa mereka nggak punya malu? Ya memang kita juga, kalau kita telusuri lebih lanjut, bahwasanya terkadang Bapak Presiden Prabowo ini memberikan sebuah kejutan-kejutan terhadap kita ya. Tahu-tahu udah beda lagi. Atau ya itulah namanya dalam menjalankan politik. Memang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, takut kalau nanti difoto lantas diedit kemudian disebarluaskan oleh panci CS Tambarunya yang ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, padahal tidak punya perbandingan. Dari mana bisa ngomong kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Yang berhak menyatakan palsu ya yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yaitu UGM. Ya mantap, betul sekali komentar dari kawan kita ini. Dan itulah kawan-kawan, dari semuanya hal yang telah beredar di masyarakat ini, kadang kita berpikir secara logika, permasalahan ini sebenarnya bukan masalah besar atau bukan pun sebuah masalah, tetapi ini dibuat seolah-olah masalah dan dicari masalah dan dibentuk masalah, sehingga persepsi masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus membuka wawasan dan logika kita, bahwasanya harus kita bisa memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu, atau mana yang logis dan mana yang tidak logis. Logikanya begini kawan-kawan, tidak mungkin seorang presiden atau sebelum menjadi presiden dialah hanya seorang tukang kayu yang membantu pamannya dan dia mencalonkan diri dan dia lolos. Hanya seorang tukang kayu dan lolos menjadi di bagian dalam pemerintahan. Jadi otomatis juga semua berkas-berkas administrasinya pasti akan diperiksa. Tidak mungkin gampang langsung dia keterima tersebut kalau tidak melalui tahapan-tahapan administrasi. Sehingga dari awal sampai dia menjadi presiden Jokowi ini pasti dibutuhkan juga administrasi berupa ijazah. Ya tentunya pasti orang yang menangani hal administrasi bahwasanya tidak melihat kesalahan hal tersebut. Dan mungkin dari yang membuat publik tidak senang atau oknum-oknum yang ingin menurunkan Jokowi atau memalukan Jokowi di depan publik, sehingga mencari cara lain untuk mencari masalah agar nama Jokowi ini terus diserang. Dan kita sebagai masyarakat di situ jangan kita terpengaruh, melainkan kita pikir secara akal sehat yang baik, sehingga kita juga masyarakat harus cerdas dalam melihat sebuah berita-berita yang ada di media sosial. Dan sekarang kawan-kawan, bagaimana menurutmu dan pendapatmu? Berikanlah di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama dan membahas hal-hal lain kemudian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dukung terus channel kami ini. Terima kasih.